Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dulu, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasa jeng lanjeng lek. Oke, Sunnah Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belakang. Oke, santai, dosa emosi. Oke, sebelumnya yang terhormat kepada pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Asyhariyah beserta keluarga besar, dan saya hormati dan saya takdimi juga pemateri yang sangat handal. Ada penulis bebas, ada yang penulis profesional, dan saya sendiri penulis amatir. Oke, untuk perkenalan singkat-singkat aja, gak usah terlalu lama, takut ada yang jangan dah. Oke, nama Ryoga Francis Setiawan. Saya tanya ke orang tua, ini memang tidak ada artinya. Dipanggil Yoga. Domisili Jember, daerah Gebang. Status masih mahasiswa semester 6. Hobi, kenapa hobi membaca buku fiksi? Kenapa gue gak menulis? Karena menulis tanpa membaca itu sama saja kosong. Oke, ini untuk permulaan teman-teman ada satu quote. Oh gak bisa. Oke, first quote-nya Dik. Di mana ini? First quote. Semenjak kita saling kenal, sepertinya kita sudah ditakdirkan. Oke, jangan histeris dulu, karena nanti masih banyak quote-quote yang nanti saya akan sampaikan kepada teman-teman semuanya. Oke, menurut teman-teman sendiri, ini saya tanya sendiri, menulis menurut teman-teman itu apa? Ada yang paham? Oke, banyak, 2000 ini. Menulis, ini langsung aja biar tidak makan waktu yang banyak. Menulis adalah kegiatan yang sederhana untuk mengungkapkan gagasan melalui media. Nah, ini ya, kegiatan sederhana. Memang menulis itu kegiatan yang sangat sederhana sekali. Kita cuman bondo, pena, sama kertas, udah. Pikiran itu kita ikuti aja, ikuti kata hati aja. Nah, dari kalimat yang ini masih bisa diubah. Ini masih bisa diubah, tapi tetap lihat, media yang berisikan ungkapan gagasan yang sederhana menjadi sebuah kegiatan. Sebenarnya masih kan sama, masih untuk intinya masih sama, tapi karena kita bisa mengolah kata, bisa menjadi dua pengertian. Itu. Salam literasi. Ayo. Salam literasi, berkarya. Nah. Oke, lanjut. Teman-teman suka fiksi atau non fiksi? Makanya mulai tadi nungguin fiksi mana fiksi gitu. Oke, yang fiksi ini pengertian dari saya sendiri. Oh ya Allah. Dan ini grogi karena yang dilihat itu perempuan semua gitu. Fiksi adalah sebuah ragam tulisan yang lebih mengarah kepada suatu hal yang sifatnya imajinasi, halusinasi, dan ke arah perasaan. Bener gak? Pasti seorang yang suka fiksi, pastinya itu mengutamakan perasaan, bukan akal. Bener kan? Ya, karena saya sudah merasakan gitu. Oke, non fiksi tapi gambarnya para labu deh. Oke, siapa itu? Oke, non fiksi ya. Non fiksi adalah ragam tulisan yang mengarah kepada hal yang sifatnya penelitian, pengamatan, dan fakta. Tadi sudah dijelaskan oleh pemateri ustadz-ustadz yang
sudah berkopiah sama sudah bersarung. Saya sendiri yang kayak gini. Ini bedah ini. Tapi aman. Hati masih gak bedah gitu. Tenang, aman. Oke, lanjut ya. Lanjut. Jangan lanjut. Fiksi non fiksi paham? Oke, mantap. Kita mikir lebih dekat lagi. Ya. Jangan ramai dulu. Oke. Ini saya tapi lebih mengarah kepada fiksi, bukan non fiksi. Karena saya sendiri memang menyukai fiksi dari awal. Ntar aku ceritakan pengalaman yang sendiri. Mari kita lebih dekat lagi dengan fiksi. Yang pertama, ini ada tiga macam. Biasanya kalau di bahasa Arab, ini kalau gak salah ini ya, karena saya bukan orang bahasa Arab, ada yang namanya fil mudhari', fil amar, sama fil madi. Oke, yang pertama pernah terjadi, ini fil madi. Biasanya penulis menuliskan tentang masa lalu, patah hati, dilukai, dihianati, apalagi? Oke. Iya. Oke. Nah. Oke, patah hati. Dan ini memang cara-cara menulis. Ada 3. Terkadang ada yang patah hati, kita langsung nulis. Kita dilukai, langsung nulis. Tentang masa lalu yang pernah di ghosting, kita nulis. Dan yang kedua terjadi. Ini kalau gak salah fil amar. Tadi saya di sini ngechat anak bahasa Arab. Ini terjadi ini fil amar atau fil mudhari'? Ya udah fil amar dah gitu. Jadi fil amar terjadi yang sekarang. Contohnya seperti jatuh cinta. Impian terwujud dan sukses dan sebagainya. Nah, lagi itu. Jadi ini fil amar. Yang terakhir fil mudhari'. Yang akan terjadi. Apa biasanya penulis menuliskan yang akan terjadi di depan? Yaitu biasanya kalau nggak salah perjuangan menempuh cita-cita. Oke, di sini ada filosofinya. Kenapa yang paling banyak pernah terjadi daripada akan terjadi? Karena kebanyakan dari penulis menuliskan tentang masa lalunya, bukan masa depannya. Karena tunggu dulu. Karena masa depan masih belum tentu. Karena itu rencana Tuhan. Oke, kok HP ini? Oke, lanjut. Tujuan kalian menulis itu apa? Ayo, tujuan kalian menulis itu apa? Gabut. Oke, terus lanjut. Muncrat apa? Oke, mantap. Wis, yang benar adalah tujuannya semuanya benar. Yang salah tujuannya menulis. Tujuan menulis saya adalah menculik anak bayi. Nah, itu salah. Itu salah. Kalau tujuan kalau kita kumpulkan semuanya berarti memberikan suatu informasi yang masih tersirat atau tersurat sehingga menjadikan orang lain merasakan apa yang kita rasakan. Itu tujuannya. Oke? Mantap. Semangat yang belakang. Mantap. Oke. Kita lanjut. Bu, ini apa ini? Nah, dari sini. Nah, sebelum kita lanjut lagi untuk pembahasan tentang materi. Kok bisa sih? Nah, mulai kapan saya sendiri bisa menulis? Nah, ini saya cerita udah. Dengerin baik-baik, ini buat jadi motivasi teman-teman semuanya. Saya sendiri mulai menulis itu di semester 3. Baru 1 tahun yang kemarin. Saya semester 6 sekarang. Mau semester 6. Gegara saya melihat suatu cuplikan video yang salah satunya penyair di daerah Madura, yaitu Zawawi Imron. Tahu? Beliau mengatakan seperti ini. Kutipannya beliau mengatakan seperti ini. Apabila mendung hitam sudah di atas kepala, jangan larang hujan turun ke bumi. Apabila angin bertiup kencangnya, jangan larang daun-daun kering berguguran. Apabila senyummu selalu mekar dalam hatiku, jangan larang aku tetap setia dan rindu padamu. Nah, dari situlah saya merasakan bahwa wah, memang kata-kata ini memang indah.
Jangankan kata-kata yang dibuat oleh penyair Zawawi Imron, Al-Quran saja itu dibuat dengan kata-kata indah, bener gak? Itu kata-kata indah yang memang gak bisa kita prediksi, gak bisa kita tafsirkan. Pasti kalau kita tafsirkan pasti banyak tafsirannya. Itulah Al-Quran. Al-Quran adalah yang paling indah. Oke, yang kedua, kenapa suka? Karena yang tadi sudah jelaskan. Kenapa saya suka? Karena cuplikan Kiai Zawawi Imron. Itu, kita lanjut. Ikutnya komunitas atau otodidak? Nih, buat teman-teman yang gak pernah ikut komunitas, gak pernah keluar, gak pernah apa. Saya sendiri itu otodidak, belajar fiksi. Dari cuplikan video tersebut, saya mencoba untuk membuat puisi. Yang pertama di channel YouTube saya. Lihat sendiri nanti, Ryoga Official. Ini promote. Itu. Setelah puisi, saya mencoba beralih kepada narasi. Setelah ke narasi, saya mencoba untuk ke quote. Setelah quote, baru ini saya mencoba untuk novel. Dan itu alhamdulillah, semoga di bulan April sebentar lagi karya saya akan terbit, yaitu Kita Kata, yaitu menjelaskan tentang sebuah cerita tentang saya sendiri dengan seseorang yang ya begitulah, udah usah dijelaskan deh. Enggak, kalau diinget-inget memang masa lalu itu pahit gitu, makanya gak usah dah. Kita lanjut. Itu, saya sendiri memang otodidak, asli otodidak. Keluarga saya sendiri, orang tua saya sendiri tidak berpendidikan sama sekali, tapi saya berkeinginan untuk menjadi penulis, meskipun masih penulis amatir. Oke, yang keempat, karyanya yang sudah terbit. Untuk karya solo memang belum ada, tapi untuk karyanya berikut: antologi cerpen, Luka, Judul Luka, Tolok Antol, Kisah Segaris Waktu, Rekam Jejak Pena dan Selahi Rindu, Potret Langkah. Yang kuat hanya satu, Senandung Kata. Yang puisi, antologi puisi, Surat Untukmu, Kupertaruhkan Demi Bertatap-tetap, Perihal Kata Cinta. Dan itu penghargaan yang alhamdulillah saya sudah capai di 1 tahun yang kemarin. Ingat teman-teman, ingat sekali lagi, jangan melihat tentang penghargaannya, tapi lihat prosesnya. Itu. Kalau misal kalian lihat penghargaannya doang, wah, Mas Yoga keren nih. Padahal di sini buntu otak ini. Beneran ini, gak bohong. Jadi lihat prosesnya, bagaimana cara menyikapi, cara kita menyukai menulis, kita membaca, itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Tapi dari sekarang, teman-teman yang di sini, insya Allah bakal jadi penulis. Amin Allahumma. Sip. Oke, lanjut. Oh, kok merenung doang gitu? Aku capek. Nah, ini penyakit. Ingat, ini teman-teman, ini penyakit. Jangan dibuat guyonan, penyakit. Ingat, fokus. Penyakit malas. Ini memang sering banget. Malas itu tidak bisa kita hilangkan begitu saja. Karena malas itu hanya bisa meminimalisir. Kita bisa meminimalisir aja. Jangan dimaksimalkan. Kalau misal kalian ingin sekarang niat, wah aku mau jadi penulis, ya udah pelan-pelan. Baca buku yang setipis mungkin dulu. Jangan mau tebel begitu, berjilid-jilid, jangan dulu. Kecil, tipis dulu baca, apa yang disukai, fiksi atau non fiksi, udah itu coba dulu. Ada yang penyakit yang kedua, kudis. Kurang disiplin. Ini bisa dikatakan kurang menulis juga. Nah, ini memang penyakit yang kedua setelah malas. Yang nomor 3, penyakitnya kaca. Apa kaca? Kurang membaca. Setelah menulis tapi membaca tidak ada, sama aja. Itu penyakit ini berurutan nih penyakitnya. Habis itu yang ini paling jelek, kurang rasa percaya diri. Tetap ini kalau kita sudah menulis, kita sudah membaca, tapi kita kurang percaya diri, kita mau menerbitkan, Bismillahirrahmanirrahim, mau menerbitkan, tapi nanti ada orang-orang yang menjelek-jelekkan kita. Alah, terbit opo juga iso opo. Udah, jangan dihiraukan itu. Gini ya, prinsip saya sendiri untuk menjadi penulis, ya Allah. Prinsip saya sendiri untuk menjadi penulis bukan karena pujian, tapi karena kritikan yang kita butuhkan di penulis itu. Semakin kita banyak kritikan, ya, maka semakin bagus pula nanti tulisan kita. Tak pindah sih, Rek. Oke, pikun. Nah, ini ketika ide-ide sudah hilang.
Makanya tadi kayak disinggung ya, kalau ada ide itu biasanya di jeding. Itu memang bener. Kadang-kadang masuk di jeding, dapat ide, keluar, aduh hilang mis. Nah, berarti harus di jeding terus. Ya enggak kayak gitu juga modelnya gitu loh. Oke, itu ya untuk penyakit-penyakitnya. Nah, ini ada pengalaman yang pernah saya amati sendiri, yaitu metamorfosis. Metamorfosis apa? Kupu-kupu. Nih, kalian yang ada di sini masih telur, tidak ada telurnya di sini. Kalian di sini masih telur. Nanti akan berubah menjadi ulat bulu yang nantinya, belum. Yang nantinya, apa dah lupa dah. Yang nantinya, kalian, kenapa saya bilang mengatakan kalian jadi ulat bulu? Karena pasti kalian akan diejek, dihina, dicaci. Assalamualaikum. Oke, fokus ya, fokus ya. Ini metamorfosis. Kita pasti akan dijelekkan ketika kita sudah berada di fase seperti ulat bulu. Dijelekkan, dicaci maki, semuanya. Sampai akhirnya tetap kalian sabar aja. Sampai akhirnya kalian berjuang untuk menaiki sebuah tumbuhan yang nantinya akan menjadi kepompong, yaitu istiqomah dalam menulis. Oke? Setelah kalian istiqomah dalam menulis, kalian pasti perlahan-lahan untuk keluar, untuk mencoba menerbitkan, mencoba menulis lagi, sampai akhirnya kalian akan menjadi kupu-kupu yang bagus. Itu, jadilah seperti kupu-kupu. Jangan, aduh insecure aku kalau misal gak terbit, habis gini, udah jangan pikiran itu. Yang penting kalian mencoba, terus mencoba, menulis, baru terbitkan. Nah ini, apa buku ini? Ini ada tips ide untuk mengalir. Tips ide mengalir ya. Yang pertama, membuat rancangan kasar. Kalian membuat rancangan kasar dulu. Apa tentang, misal tema tentang cinta, misal kebanyakan cinta kan di sini kan? Nah, tema cinta, ya udah buat tulisan seadanya, yang ada di pikiran kalian, tulis aja dulu. Jangan sampai, aduh ini salah pun dah ya, udah tulis semuanya. Jangan sampai gak nulis. Yang terpenting jangan nulis di HP dulu, di buku tulis terutama. Yang kedua, barulah membuat outline. Outline di sini tema semuanya itu sudut pandang keseluruhan dah. Terus tulis. Warna kuning tulisnya ini hampir males. Sampai akhirnya merah tulis ini tanda-tanda sudah kurap. Yang tadi penyakit kurap, pikun ini sampai sini. Sampai akhirnya nanti barulah kalian merevisi. Tulis semuanya dulu. Lanjut ke tips membuat quotes. Tentukan tema, pasti. Rasakan atau amati. Tulis satu kata dulu. Ini ada contohnya. Saya percepat dulu ya. Tulis satu kata berbeda, kembangkan. Contoh, ada dua kata, kita dan cerita. Langsung buat aja. Kita adalah kata yang tak bisa menjadi kalimat pada cerita yang pernah kita rancang. Gitu, oke? Bisa kan, gampang loh. Cuman dua kata itu, gitu. Oke, mari kita coba. Ini terakhir ini sudah. Mari kita coba. Ntar yang bisa membuat quotes nanti akan dapat buku. Gambar seperti ini buat quotes, ya. Terus yang kedua buat quotes tentang gambar ini. Oke, saya tunggu. Setelah itu, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.